mau mulai ini, Ner? Ya, silakan. Enrique. Baiklah, selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita di hari ini, baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa boleh dipimpin oleh salah satu siswi. Saya Enci. Baik, Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran kami, biarlah Kau memimpin, ya Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Ini jadi doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. sebelum masuk pada materi hari ini, baiknya kita akan mengambil absen terlebih dahulu, dan Ci akan mengambil absen. Isabella Tampi, Hadir, Ci. Karade, Hadir, Ci. Baiklah, materi kita di hari ini yaitu upaya mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat. Ada yang tahu apa itu harmoni sosial? Nah, harmoni sosial yaitu kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan masyarakatnya, dan masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Nah, keadaan yang tertib atau teratur, aman dan nyaman itu dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Itulah yang dinamakan harmoni sosial. Nah, dalam upaya mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat, ada beberapa tujuan yang akan dibahas, yaitu mengembangkan nasionalisme, patriotisme, mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan, menanamkan pendidikan multikultural, dan mewujudkan integrasi sosial. Baiklah, materi ini akan ditutup, dan materi kita di hari ini telah selesai, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan mengadakan ujian, dan materi akan kalian pelajari nanti akan share ke grup kelas. Baiklah, sampai di sini dulu materi hari ini, dan jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Nah, jadi evaluasinya secara keseluruhan bagus ya, bagus. Kalau harmoni sosial itu Unike dapat dari mana itu materi? Ada buku atau? Dapat dari buku MER. Buku SMA atau? Iya, Kelas berapa? kelas 3. Kelas 12 ya? Iya, MER. Oh, ya, oke. Mungkin yang terbaru mungkin ya, dia kan banyak baru ya. Oke. Secara umum penguasaan materinya cukup bagus. Saya tidak melihat terlampau kaku ya. Kan Ngoni sering perhatikan tuh penampilan teman-teman Ngoni itu lihat laptop tapi kaku. Jadi setiap saat lihat laptop, setiap saat lihat laptop. Nah, itu berarti dia tidak bisa mengembangkan materi yang ada di laptop. Kalau Unike bagus, dia lihat laptop tetapi dia bisa jelaskan secara mandiri ya, dengan analisisnya, contoh-contoh penjelasannya menggunakan pemikiran sendiri. Nah, kemudian yang kurang ini Unike. Saya lihat Unike ketika temannya tidak ada yang bertanya, Unike tidak coba kejar gitu ya. Cuman ada yang bertanya, tidak ada ya, oke, lanjutkan materinya. Jadi mindset guru itu bukanlah senang ketika siswanya diam. Kita harusnya heran, kenapa siswa saya diam ya? Setiap ditanya kenapa tidak ada yang jawab ya? Oke, itu catatannya Unike. Lanjutkan, silakan. Siapa lagi yang mau tampil? Selamat siang anak-anak. Ya. Selamat siang, Ci.
Sekali lagi, selamat siang anak-anak. Siang, Ci. Selamat siang, Inci. Baiklah, pembelajaran kita pada siang hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Untuk itu, Ibu ingin salah satu siswa yang bersedia untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Persilakan. Terima kasih, Isabella. Sebelum Cici masuk ke dalam materi, Cici akan mengambil daftar hadir terlebih dahulu. Euneka Dwi Evania. Hadir, Ci. Nah, anak-anak, sekarang Inci akan menjelaskan materi tentang kelompok dan hubungan sosial. Sebelum Inci menjelaskan lebih lanjut lagi, kira-kira ada yang tahu tentang pemahaman atau definisi individu atau kelompok atau hubungan sosial? Silakan jelaskan saja salah satunya, tidak perlu ketiganya. Ya, Isabella mungkin bisa menjelaskan. Oke, Inci, menurut saya individu itu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat. Ya, baik. Nah, apa sih individu itu? Nah, dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Jadi, definisi individu adalah orang, seseorang, atau perorangan yang bersifat tunggal atau satu kesatuan yang terbatas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak dapat berdiri sendiri atau individu memerlukan orang lain. Nah, jadi dengan demikian individu senantiasa melakukan hubungan-hubungan dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya begini anak-anak, misalnya kita sebagai seorang anak, kita membutuhkan orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak mungkin ketika kita masih kecil, kita sudah bisa makan sendiri, kita sudah bisa minum sendiri, atau kita sudah bisa mandi sendiri, itu tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan mama papa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi orang makan, orang minum, orang berpakaian, orang butuh orang tua. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu dan kelompok. Nah, dalam hubungan tersebut, individu dan kelompok bekerja sama atau berkonflik. Jadi atau kalau berkonflik ya berarti bakal lain. Orang saling bacot atau segala macam. Seperti kesimpulan Inci pada siang hari ini, kesimpulan materinya, individu itu adalah satu unit terkecil, sedangkan kalau kelompok dia terdiri dari beberapa individu. Sedangkan hubungan sosial itu adalah interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi kata dari Ibu, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi kepada kalian bisa kalian pahami, dan kalau pulang ke rumah nanti bisa dibaca-baca lagi, dipahami lagi, agar kalau ujian tidak ada yang menyontek. Semoga apa yang Ibu kasih kepada kalian tadi bisa tertanam di pikiran kalian ya anak-anak. Nah, akhir kata dari Ibu, burung Irian, burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Sangat bagus ya. Cuman ini waktu, jadi membagi waktunya yang masih kurang bagus ya. Tadi kan saya sudah buat 3 menit lagi, 2 menit lagi, 1 menit lagi itu mungkin entah bisa dibaca di sana entah tidak ya. Jadi misalnya begini, Pak Putri nanti mengajar itu 2 SKS ya, atau 2 jam pelajaran. Nah itu kalau tidak salah entah dikali 45, kalau salah dikali 45 ya kalau di sekolah itu berarti 90 menit, 1 jam setengah. Jadi Putri harus bisa membagi mana kegiatan pembuka ini berapa menit. Biasanya di RPP itu sudah ada ya, harus dibuat kegiatan pembuka misalnya 10 menit, kegiatan inti misalnya 70 menit, kegiatan penutup misalnya 10 menit, supaya dia 90 menit. Nah seperti yang Putri tampilkan tadi kan waktunya cuma 10 menit.
Putri harusnya sudah bisa bagi, misalnya kegiatan pembukanya ambil absen dan lain-lain itu 2 menit misalnya. Kegiatan inti 6 menit misalnya. Kegiatan penutup 2 menit. Nah itu tadi yang agak teledor, sehingga ini tampilnya lebih 10 menit ya. Nah kalau yang ditampilkan Putri tadi, saya pikir dia sudah bisa langsung terjun jadi guru ya. Nah bagi saya itu penampilannya sangat bagus sekali. Benar-benar sudah, saya seperti benar-benar melihat seperti guru sedang mengajar ya, bukan lagi seperti siswa mengajar. Nah itu sebuah pujian, tapi jangan sampai pujian itu membuat kita malas ya. Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Ci. Sebelum kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, Inci minta kesediaan salah satu orang siswa untuk memimpin pembukaan kegiatan kita dengan doa. Dipersilahkan. Sebelum itu Inci akan mengecek kehadiran. Yang hadir silakan matikan mikrofonnya ya. Oke, biarlah. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran kita yang bermaterikan tentang perubahan sosial. Nah, di sini ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Apakah ada yang bisa mendeskripsikan? Oke, baik, jika tidak ada. Nah, perubahan sosial itu secara umum adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, fungsi, dan struktur masyarakat. Nah, perubahan sosial ini adalah bentuk peralihan tata kehidupan masyarakat yang berubah secara terus-menerus dan bisa terus berubah. Nah, jadi perubahan sosial ini memang sangat berdampak pada kehidupan kita. Inci mengambil kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada tata kehidupan manusia yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Baiklah, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan semoga yang tidak hadir sekarang bisa hadir minggu depan lagi atau jaringannya diperbaiki lagi. Oke, sekian dari Inci. Selamat siang dan selamat beraktivitas. 3 orang yang tampil hari ini bagus-bagus semua ya. 3 orang yang tampil hari ini orang sosiologi semua ya. Orang sosiologi semua, ketiganya bisa analisis ya, menggunakan pemikiran sendiri, bisa menggunakan bahasa sendiri. Edukasi alam